Selamat datang semuanya. Ya, bentar-bentar. Share screen dulu, share screen. Jadi kali ini kita akan bahas untuk persiapan UAS. Kemarin udah untuk yang apa? Dari bab apa tuh? Kemarin tuh dari bab elektrolisis. Bab apa ini namanya? RLC, terus dari bab induksi magnetik udah masuk semua. Sekarang lanjutin paling dari apa? Gelombang elektromagnetik. Ada beberapa soal lagi, terus nanti ada ini interferensi difraksi, ada dari apa nih? Ini ya soal-soal relativitas sama ini hamburan Compton itu yang efek fotolistrik. Oke, di sini gue nggak sendiri, nanti gue bakal dibantu sama teman gue, ada Hafiz di situ. Hafiz, ada Hafiz? Ada. Nah, kenalin guys nih Hafiz guys. Oke, kita mulai aja dari nomor 6. Mungkin sebelumnya juga di nomor-nomor sebelumnya barangkali udah ada yang ngerjain dan mau bertanya, nanti boleh ya bertanya aja. Oke, kita mulai di nomor 6. Sebuah gelombang elektromagnet merambat ke arah sumbu eksposit. Oh, ini kayak soal ini ya, soal tutorial. Berapakah amplitudo dari komponen medan magnet? Sejajar dengan sumbu apakah oscilasi medan magnetnya? Ketika komponen medan listriknya mengarah ke sumbu Z, pada sudut titik P, ke arah mana komponen medan magnetnya? Oke. Sebentar. Oke, berarti ini kita tahu dari informasi di soal, di sumbu X dan sumbu Y-nya sih medan listriknya 0. Dia hanya ada di sumbu Z, ya. Terus di sini kan yang ditanya berapakah amplitudo dari komponen medan magnet si ini ya, gelombang elektromagnetnya. Oke, kita coba jawab dulu yang A ya. Kita kan punya persamaan untuk fungsi apa namanya itu? Fungsi sin atau fungsi cos kadang-kadang ditulisnya yang aduh jangan kayak gini tulisannya guys. Sorry. Itu sama dengan EM, ini maksimumnya, dikali sin KX min omega T, atau kadang ini bisa jadi cos juga dia. Kayak di sini kan dia pakainya cos nih. Nah, kita dapat kan kalau dari apa namanya persamaan kayak gini, berarti yang ada di sini tuh dia tuh EM-nya. Jadi apa namanya dia? Medan listrik maksimumnya. Nah, kita tahu EM-nya berarti di situ berapa? Kalau dari yang di apa? Yang di soal 2 voltmeter. Nah, terus yang ditanya di sini di bagian A itu berapa amplitudo dari komponen medan magnet? Berarti B-nya ya. Si B maksimumnya itu berapa? Untuk nyari ini kita bisa manfaatin persamaan ini ya, untuk yang kecepatan cahaya itu sama dengan perbandingan dari apa? EM dibagi sama BM. Ya sebenarnya E dibagi B sih. Cuma karena di sini yang kita tahunya EM sama BM yang kita cari, ya udahlah pakai yang EM aja. Kan kita bisa dapat tuh untuk nyari BM, medan magnet maksimum, berarti EM dibagi C. Ya bener gak nih? Rumusnya kebalik nggak? Kalau ada yang salah koreksi tolong ya guys. EM-nya 2, ininya kita pakai yang 3 kali 10 pangkat 8 aja. Nah, berapa nih hasilnya? Harusnya berarti medan magnet tuh Tesla ya. Yang B. Ada yang kebalik nih yang bagian A. Yang B ini nanti sejajar dengan sumbu apakah osilasi medan magnetnya. Nah, ini sebenarnya bisa pakai apa ya? Dua cara gitu. Ada yang pakai cara rumus vektor pointing. Rumus vektor pointing itu yang kayak apa ya? Gini kalau nggak salah S. Vektor S sama dengan 1 dibagi U0 dikali apa tuh? E cross B. Nah, ini hati-hati teman-teman jangan kebalik. Karena perkaliannya perkalian cross. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kebalik di sini, B cross E itu hasilnya nggak sama dengan E cross B gitu. Nah, bisa kalian pakai cara ini, atau kalau mau digambar manual juga bisa.
Kita mungkin pakai cara apa ya? Pakai cara manual dulu lah. Kalau misalnya kita gambar kan, sumbu yang anggap aja ini lurus, guys. Bengkok-bengkok gitu. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya. Tadi si E-nya itu kan di sumbu Z ya. Dari sumbu Z gitu. Berarti si E kayak gini terus. Ya gitulah. Ini arahnya ke sana tuh. Sana. Ini juga ke sini, ke sini, ke sini. Ini tuh si E-nya. B-nya kemana? B-nya? Oh, B-nya itu kan kemungkinan dia osilasinya di sini nih. Naik turunnya berarti di Y. Gini kan. Kalau kita lihat dari apa ya, persamaan-persamaan untuk elektromagnetik itu kan selalu apa arah rambatnya kan ke sana nih, arah rambat. Terus dia akan selalu tegak lurus antara medan magnet dan medan listriknya. Ini medan listriknya ke atas ini. Atas bawah, atas bawah, atas bawah di sumbu Y ya. Jadi kalau misal kita mau jawab sejajar dengan sumbu apa, osilasi medan magnetnya sejajar sumbu Y. Nah, ini kalau misalnya mau cari ini kita coba ya pakai yang vector pointing. Ini kan berarti arah gelombang elektromagnetnya di sini bilang ke arah sumbu X positif. Berarti kalau dalam notasi vektor kita sumbu X positif itu biasanya I kan. Terus ya ini biarin aja lah, ini konstanta nanti. Nah, vektor E elektro apa si medan listriknya itu berapa di sini? Ya ke arah mana tadi diketahui enggak ya? Oh ya, ke arah Z ya. Z itu kan apa K ya? K dikrosin sama sesuatu apa ini titik-titik gitu agar hasilnya I. K dikrosin sama sesuatu agar hasilnya I. Gimana tuh? Kalian ingat ini enggak kayak I cross J sama dengan apa? Atau mungkin kalian kalau misalnya apal aturan tangan kanan gitu, bisa sih. Misalnya ini I cross J itu sama dengan K kan. Nah, ada lagi yang lain tuh kayak apa tuh? Berarti minus C. nah, minus C. Minus C bisa tuh. Jadi K dikali minus J nanti sama dengan I. Di cross ya, cross. Nah, ini kan minus J tuh di sumbu Y kan. Ya berarti ya benar tadi. Sejajar sumbu Y. Ini benar lah. Hubungannya ke sana. Oke, kita coba ke yang C dulu. Habis itu atau mungkin kalian ada yang mau ditanyain dulu, monggo. Belum ada, lanjut dulu aja ya. Yang C. Ketika komponen medan listrik yang mengarah ke sumbu Z positif, pada suatu titik P, ke arah manakah komponen medan magnetnya? Oke, kita pakai ini aja lah, vector pointing, biar bisa gambar-gambar, guys. 1/μ0 dikali dengan P, di cross dengan B. S-nya sama, berarti ke sumbu X positif. 1 dibagi μ0. Komponen medan listriknya mengarah ke sumbu Z positif. Z positif tuh, Kak, ya. Sama aja nih kayak tadi dong. Ini sama aja, berarti jawabannya di sini minus J. Minus J itu sumbu Y. Sumbu Y negatif. Oke. Ini perkalian-perkalian vektor gini ya, mungkin kalau kalian lupa bisa dibaca-baca lagi kayak apa ya, I cross J. Kalau J cross I itu jadinya apa? Jadinya minus K, balikannya. Kalau J dikrosin sama K, jadinya I. Nah, gitu dah. Berarti K dikali K dikrosin sama J minus I gitu lah. Dan ntar mungkin kalian bisa baca-baca aja ini yang apa, kalau lupa itu. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ntar kalau suaranya nggak jelas, kalian kabarin aja ya guys. Kalau misalnya putus-putus atau apa. Atau mungkin ada yang dikoreksi, barangkali salah hitung juga. Oh ini ada yang udah ngitung belum yang A nih dapat berapa nih? 2/3 kali 10 pangkat 8.
Berarti harusnya 6 koma ya. 6 koma ya, coba lah. 6,667 kali 10 pangkat minus 9 apa 8? 0,6 kan. 0,6. Iya, 9 minus 9. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Halo, halo. Permisi, mau bertanya. Oh, mangga, silakan. Fungsi vector pointing S itu buat apa ya? Oke. Ini siapa nih? Thank you nih pertanyaannya nih. Oke, vector pointing S itu kalau nggak salah untuk nentuin arah apa namanya? Arah rambatan dari elektromagnetnya tuh. Ini kan ngerambatnya ke sana tuh. Itu kayak apa ya? Di sini tuh disebutnya dia apa gitu. Dia arah rambatnya kan ke sana. Nah, biasanya kita menentukannya pakai ini gitu. Atau bisa pakai apa juga ya? Vector pointing. Soalnya di sini ada mu 0 kan. Gue bingung di mu 0 sebenarnya kalau misalnya emang arahnya ke sana. Kenapa harus ada mu 0? Apa emang tetapan atau apa? Tapi mungkin apa ada yang bisa bantu jawab juga? Kalau dari bentar ada suara motor. Nah, sip. Kalau dari gue sih kayak gitu, cuma nggak tahu barangkali yang lain ada punya jawaban beda. Silakan. Tadi siapa yang nanya ya? Terima kasih yang bertanya. Aku Fadlur. Fadlur. Dan kita adik kakak. Kita mirip ya. Terima kasih Fadlur. Gimana Fadlur? Apakah masih bingung jawabannya? Udah agak tercerahkan. Tapi itu yang E sama B itu jadi K sama minus J itu gimana ceritanya ya? Bentar. Agak nggak jelas. Boleh tolong ulang nggak? Tadi ada suara motor lewat. Itu kan ada ya. Ya, gimana? Itu kan ada medan listrik cross medan magnet. Ya, Terus ini. habis itu yang sebelahnya itu K vektor cross min J vektor itu gimana ceritanya, maksudnya medan listrik itu jadi K gitu. Oke. Jadi di sini sebenarnya si E ini kan nanti yang gua ambil tuh cuma ininya doang karena kita kan menentuin arahnya doang. Bentar, ada ini lagi, ada suara motor ya. Sorry nih guys, lagi rame guys. Sini S-nya ini kan arah rambat si gelombang elektromagnetnya ya. Di sini gelombang elektromagnetnya merambatnya ke arah sumbu X. Berarti kan arah di vektor satuannya tuh I. Sedangkan yang E ini kan medan listrik ya. Di sini di soal medan listriknya itu di sumbu X dan sumbu Y-nya 0. Adanya di sumbu Z. Nah, sumbu Z kan ini ya, K ya vektornya. Terus ini di cross titik-titik sebenarnya. Apa nih? Nah, sesuatu yang di-crosskan dengan K yang di-crosskan dengan sesuatu, hasilnya itu apa? Nah, hasilnya itu kan harus minus J yang di-crossin di sini. Biar dia hasilnya jadi I. Nah, ini dapat dari mana nih? Yang kayak dari gini-ginian nih, yang aturan cross. Atau mungkin kalau bisa kalian pakai tangan kanan, bisa diterapin juga. Pakai aturan tangan kanan gitu. Nanti jempol kalian pakai agak lupa sih gue. Kalau nggak salah misalkan jempol kalian si K-nya nih arah jempol kalian. Jadi K kan ke sumbu Z tuh. Berarti jempol kalian ngarah ke atas. Terus telunjuk kalian tuh ngarah ke minus J, berarti ke kiri. Nah, bentar. Minus J cross ya ke kiri ya. Kebalik. K itu kan ke kita ya, Z ya. Y-nya ke bawah. Nah, si arah vektornya nanti jadi tengah kita kan bakal ke kanan. Berarti ke kanan ya ke sumbu X positif. Gue agak bingung nanti kalian ngebayanginnya gimana itu ya. Kalau di sini gue lagi mainin tangan. Tapi kan nggak kelihatan di sana. Itu kalau mau pakai kaidah tangan kanan, tapi kalau nggak bisa pakai kaidah tangan kanan, itu dulu pakai ini aja. Apa bro? pakai kayak apa sih lingkaran sih kalau di matematika biasanya. Oh,
Lingkaran yang gini ya? Iya. Yang IJK gitu. Ya. I, J, K gitu. Gini. I ke J jadi K. Ya, I Ya ke J gitu. jadi K. Ya gitu. K ke I bisa Kalau boleh. arahnya dibalik, minus gitu aja. Ya boleh. Ide yang bagus dari siapa ini? Bang David. Hafid, oh Hafid. Ya, terima kasih Hafid. Terima kasih Hafid. Terima kasih. Iya, boleh kayak gini. Kalau misalnya kalian biar gampang ingetnya, nggak usah banyak-banyak. Ya gini aja. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ini bagian C, oke udah. Gue takutnya ada yang soal kelewat kemarin. Gue udah ini, nggak taunya ada bagian D-nya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau malu lewat chat nggak apa-apa. Kalau mau ngomong, sangat boleh sekali kalau ngomong. Biar saya ada temannya ya guys ya. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjut nih ke soal selanjutnya. Nanti kalau misalkan kalian mau nanya yang ini, walaupun udah soal beda nggak apa-apa lah. Daripada kalian tahan-tahan gitu. Jadi penyakit kata orang kalau ditahan jadi penyakit. Oke. Dalam percobaan celah ganda berarti ini celah ganda tuh apa? Interferensi kok diferensial sih apa namanya? Interferensi apa? Interferensi difraksi. Diferensial mah kalkulus. Dalam percobaan celah ganda layar tampilan berada pada jarak D sekian. Oke, kita coba visualisasiin lah biar agak kebayang. Anggap aja ini layar. Jelek bener gambarnya. Maksud titik P, ini titik P misalnya, ini titik pusatnya di sini, ya 0 lah. Ini D, ini jaraknya segitu, D kecil, lambdanya segini, oke Y itu ada diketahui, ini Y, tentukan titik P berada dalam posisi interferensi dan dengan memberikan maksima atau minima di mana ia berada, atau maksima dan minima di antaranya. Atau maksima dan minima di antaranya di titik P terletak. Bentar, ada motor. Berapa rasio intensitas pada IP di titik P terhadap intensitas Icen di pusat bola? Oh, Icen I sentral kali ya. Pusat pola bola. Berarti I di sini sama I di titik P nanti kita bandingin untuk yang B ya. Untuk yang A kita harus nentuin titik P-nya ada di mana. Tapi dia nggak minta nentuinnya dalam jarak berapa, soalnya jaraknya udah ada. Dia mintanya dalam maksima atau minima. Jadi di apa ya? Di dalam pola interferensinya itu dia ada di antara mana sama mana gitu. Apa di pola gelap terang, apa di pola apa gitu. Nah, kita jawab dulu yang A. Berarti persamaannya itu apa ya? Untuk ini ada sin-sinnya gue ingetnya. Sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, di sini tuh apa ya? Oh, D ya? D. D kecil ya? Iya, Bang. Oke, thank you. Nah, karena untuk celah ini kan kita apa ya? Sudut si tetanya ini sangat kecil gitu. Jadi sin theta itu nilainya bisa kita hampiri dengan tan theta. Tan theta kan berarti kalau dari segitiga ini kan D bisa ditarik sini, ini sama dengan D. Ini ada sudut berarti di sini. Berarti ini Y per D ya. Sama dengan sama dengan theta. Balik. Nah, dari sini kita bisa cari M-nya. M-nya
D dikali dengan Y dibagi lambda dikali D. Berapa nih dapatnya? D-nya diketahui 4,5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Y-nya berapa tuh? 20,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi lambdanya 580 kali 10 pangkat min 9. D-nya 4 meter. Oke. Jadi kalian dapat hasilnya di sini nih. Ada yang udah ngitung dapat nggak? Berapa nih? Kalkulator. Ada guys yang pakai kalkulator? Kalkulator guys. Ya guys, berapa guys? Tolong bantuannya. Pegang-pegang kalkulator aing. Mana yuk? Nah, terima kasih. Sepertinya ada yang menghitung. Terima kasih. Kadang susah bedain D sama Y kalau di soalnya. Ada yang enggak dikasih tahu. Boleh tahu cara bedanya? Oh, oke, boleh. Kirain lagi ngejawab ini. Oke, sambil menjawab, tolonglah kalau ada yang ngitung boleh lah ya. Kasih tahu berapa angkanya di sini nanti kalau udah dapat jawabannya. Itu pertanyaan dari siapa namanya? Oh, pertanyaan dari M. Katanya boleh tahu nggak kalau ngebedain si D besar sama D kecil itu apa sama Y itu gimana? Soalnya kadang kalau di soalnya ada yang nggak dikasih tahu. Boleh tahu cara bedainnya nggak? Oke. Jadi di sini kan apa ya? Kalau di soalnya nggak dikasih tahu agak susah juga sih ngebedainnya. Kayak misalkan D sama dengan sekian, dia cuma nulis D besar sama dengan sekian. Soalnya orang-orang tuh kadang pakai variabel beda-beda. Ada yang bilang D ini tuh bukan D. Kadang ada teman saya pakainya L buat L gini, buat di sini tuh L. Di sininya pakai D besar. Gitu. Jadi kadang ketukar-tukar. Makanya kadang harusnya dikasih keterangan di soalnya kalau mau soal jelas mah dalam percobaan. Tapi kalau misalkan dia nggak dikasih tahu D kayak gininya ya, kayak cuma layar tampilan berada pada jarak sama dengan jarak 4 meter gitu, nggak ada variabel D gininya. Kalau gitu ya kita tinggal apa ya? Kalau gitu mah gampang sih. Jadi kan layarnya jaraknya terpisah sejauh 4 meter gitu. Berarti ya kita misalin aja apalah angka yang kamu suka gitu. Kalau misalnya mau ngikutin kayak yang standar-standar kayak kalau nggak salah di Holiday pakainya D besar kalau nggak salah ya. Itu jarak dari si celah ini ke layar ke sini. Ini anggapnya layar. Terus D kecil itu jarak antar celahnya. Bentar, apakah bertanya lagi? Oke. Jarak antar celahnya itu D kecil. Ya kalian mau tulis yang lain juga boleh lah apa. Yang penting kalian nggak ketuker aja nanti biar gampang bedainnya atau apa gitu. Terserah sih. Terus Y itu jarak dari si posisi apa pusat biasanya sampai ke titik P yang ditinjau ini. Kalau yang lain-lainnya mah lambda apa gitu mah nggak ada sih digambar, nggak digambar juga lambda gitu gimana gambarnya. Oke, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini udah ada yang ngitungin nih. Terima kasih kepada Lufis. Wih, 0,3976. 3976, terima kasih. 0,3976. Nah, lihat nilai M-nya itu kan 0,3976. Nah, berarti dia itu ada di kalau M ini kan dia dari 0, 1, 2 itu untuk posisi terang. Kalau di posisinya dia tuh apa ya, gelap, itu kan dia tuh sebenarnya bukan ini kan. Jadi kan rumusnya kalau yang di gelap itu dia nanti pakainya kayak D sin theta terus M plus setengah ya. M plus setengah dikali lambda baru. Nah, ini kan ada faktor setengahnya nih, M-nya juga dari 0. Jadi dia dari apa ya? Dari 0,5 terus
1 enggak ya, 1 tambah setengah berapa? 3,5 gitu. Ya 3,5, 3/5. Kok 3/5 nambah sesat lagi? Sorry guys. Ya segitulah, 3/2 maksudnya. Berapa lah? Itu ini posisi gelap. Nah, berarti kalau di sini berarti kan dia di antara posisi terang pertama, terang pusat lah ya. Di sini nih, antara 0 sampai sesuatu di situ berarti gelap 0,5 sebelum 0,5 kan. Jadi dia tuh di antara terang pusat dan gelap. Gelapnya gelap ke-1 gitu. Nah, ini ya. Ada yang salah nggak? Bener sih harusnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau koreksi, silakan aja. Kita lanjut dulu ke B. Berapa rasio intensitas pada IP di titik P? Intensitas pada IP. Oh iya, intensitas di titik P terhadap intensitas di pusat pola. Oke. Untuk intensitas di titik P itu kan di suatu titik ya. Titiknya titik apa aja gitu. Itu kan rumusnya tuh 4 cos kuadrat setengah dari ada yang mau nanya nih. Ada yang on mic kah? Halo? Oh nggak ada ya? Salah dengar berarti, salah dengar. Oke lanjut. Malah lanjut soal, bukan lanjut soal woi. Nah. sorry. Ini kan si beda fasanya tuh rumusnya gua agak lupa tapi ada lambda-lambdanya. 2pi per lambda dikali d sin theta. Nah, di sini diketahui apa? Nggak ada ya. Kita harus ngitung manual berarti. Dia lupa lagi. Di sini ada ininya. Ini jadi 4 dikali I0. I0 tuh I di pusat. I di pusat sini I0. Rumusnya kayak gitu. Nah, berarti kita harus cari dulu si fluxnya itu. Berarti berapa? Beda fasa kofluksi jadinya. Beda fasanya berarti kan 2pi per lambda d sin theta itu kita bisa, karena sudutnya kecil ya. Jadi kayak ini dijadiin y dikali d, y per d. Bagi d. Nah, kemudian ini kan dikali setengah ya di sini. Jadi kita coba 4 I0 cos kuadrat setengah, tulis aja lah biar kelihatan dari mana itu datangnya. Lambda d y per d. Kan bisa hilang tuh. Coret lah. Nah, yang dicari kan ini IP ya berarti ya. IP per 0 ya tadi ya. Rasio intensitas. IP per I0. I0 lah itu. Berarti 4 cos kuadrat berapa? Pi dikali D dikali Y bagi lambda dikali D. Nah, ininya udah ketahuan semua kan, pi mah ya. Tetap pi, D-nya tadi masukin yang ini 4,5. Terus Y-nya tadi masukin yang tadi. Ada yang hitung nggak guys? Pi D-nya tuh 4,5 ya. Kali 10 pangkat min 6. D-nya berapa? 20,5 kali 10 pangkat min 2. Bagi lambdanya 580. Kali 10 pangkat min 6. Min 9 ya. D-nya 4. Oke. Berapa nih hasilnya? Harusnya dia udah nggak pakai satuan lagi juga sih. Mari kita hitung. 4 ada yang menghitung teman-teman. Cos kuadrat
Lah 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 lah. 3,99. 3,9. Terima kasih. 3,99. Nah, ini jawabannya berarti. Terima kasih, siapa itu? Terima kasih abangku. Siapa nih, Farli dah? Oh, siapa? Suaranya mirip. Iya, gue. Farli, oke. Ya, dapat 3,99 tuh. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kalau suara gue nanti agak kecil atau apa, kabarin ya. Ada yang bertanya nih di chat. Aman, terima kasih. Siapa yang belum aman, ayo. Tidak usah malu guys, mari kita bertanya. Waduh, marga titik merajalela ya guys. Titik. Namanya banyak yang titik. Yo, ada yang mau nanya? Nggak ada, kalau aman kita lanjut. Soal bentar, mau nanya dong. Boleh. Yang A tuh sebenarnya harus pakai rumus yang buat terang nggak sih? Atau bisa pakai yang rumus buat gelap? Gimana? Rumusnya bisa pakai apa? Yang apa sih terakhir? Rumus terang kan yang lo pakai kan D sin theta sama dengan M lambda kan? Ya. Nah, sementara ada rumus yang buat gelap D sin theta sama dengan M plus setengah dikali lambda. Nah, itu sebenarnya bisa dipakai dua-duanya nggak buat nentuin si M-nya? Harusnya bisa sih. Cuma gue di sini biar enak, jadi gini loh. Gue tuh harusnya jangan pakai M ya tadi ya. Gini. Ntar, coba gue hapus. Pakai istilah lain aja ini. Ini kita pakai istilah apa ya? Angka yang nggak ada di. Ini udah ada Y, udah ada X-nya. X udah ada. Takutnya mirip sama lambda. Kita pakai B aja lah. Nah, B itu kalau di terang pusat kan M aja ya. Kalau di terang tuh si B ini M aja gitu. Kalau di gelap B itu kan M plus setengah. Kayak suatu konstanta lah dia tuh. Nah, berapa nilainya? Di sini kan dapatnya dia 0,3976. Ya karena dari terang tuh 0 udah bisa masuk, ya terang pusat kan masuk ke sana. Terus kalau di gelap M-nya kan mulai dari 0 juga. Mulai dari kalau misalnya dimasukin 0 di sini kan dia mulai dari setengah, berarti itu 0,5 tuh. Nah, 0,5 kan udah udah ngelewatin ini gitu. Jadi ini tuh di antara 0 sampai 0,5. Sebenarnya dari situ sih ngeliatnya. Mungkin bisa juga kalau misalnya pakai yang ini ya, yang gelap ya. Udah ngitung tak siapa tadi? Pakai yang gelap. Dapatnya kalau yang gelap berapa tuh? Kalau beda nah, itu dia. Nah, tapi gimana? paham. Oke, paham. Oke. Thank you pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada lagi? Gak apa-apa guys, nanya aja guys. Barangkali bingung. Ini tulisan apa nih? Nah, gitu nggak apa-apa tuh. Bang, nulis apa sih bang itu bang? Oke, aman ya? Kalau aman, dilanjut. Nanti kalian kalau masih bingung, masih boleh lah. Tanya aja. Soal ke-8. Oh ya, ini soal ke-8 ini udah masuk ke teori relativitas khusus ya. Ini nanti ada teman gue yang ngejelasin, bantu. Ada Hafiz. Hafiz sudah ada, Hafiz? Halo Hafiz. Hafiz. Halo Hafiz. Tutor yuk. Hafiz. Ya, di kemana dia? Halo. Oh, halo. Kalau bisa ya. Gimana? Lanjut ya. Oh, gua lanjut dulu. Gua lanjut dulu apa gimana?
Halo Fis. Ya, Ya. ini lu mau Bentar, gue double device. device ya. Sabar aja, santai. Santai, Fis. Gimana, Fis? Aku annotate screen mau aja. Oke. Nggak mau share screen. Oke. Dia lagi di luar soalnya. Oh, oke. Bayangin guys, lagi di luar tetap nutur guys. GG emang. Monggo Hafiz, silakan Hafiz. Oke. Jadi dibaca dulu ya soalnya. Jadi ada tumbukan. Jadi di ketinggian 120 dari permukaan. Terus ngasilin partikel pion. Nah itu di highlight. Dia itu punya energi total segini. Nah gitu, terus bergerak vertikal ke bawah. Duh, jelek banget tulisannya dulu. Terus punya waktu peluruhan 35 nanosecond. Penelitian berapa peluruhan ini terjadi menurut kerangka bumi? Oke. Oh, di ini nggak. Bisa coret-coret gitu. Apa? Halo? Ya, halo. Kenapa, Fis? Halo, Fis. Jadi gimana, Fis? Wah, sinyal gua nih yang ini suaraku jelas, suaraku. Jelas. Gimana? Kalau aku nganuin idenya terus kamu tulisin gitu gimana? Boleh. Jadi kalau aku kepikirannya tuh Gimana? Kayak ada partikel gitu jatuh bebas di atas. Partikel. Ini kenapa malah? Wait, partikel dari atas jatuh bebas gitu. Ya Gitu. kan? Tapi punya kecepatan V ya. Oke. Itu dia punya kecepatan V itu selama 35 nanosecond. Jadi karena kecil banget GLBB diabaikan nggak sih? Apa pakai? Iya. Salah ini buminya gitu ya. Ini di luar angkasa kan? 120 kilo ya. Waktu kilometer. di titik itu punya E-nya gitu. Nah, ya punya E, oke. diketahui sama E0 waktu diam, jadi dari situ bisa tahu faktor Lorentz nggak sih? Iya benar. Berarti gini ya, kayak apa namanya? Kan ini sama dengan oke. Berarti gamma E0 Gamma dikali E0 ya. Terus dari situ kalau mau bisa dapat kecepatan. Ntar Pis, aing bingung Pis, gimana Pis? Oh, ini jadi cari gamanya dulu gitu ya. Itu. Ya. Dapat lah. Terus kecepatan gimana nyarinya Pis? Sebenarnya nggak usah nggak apa-apa. Nggak usah apa-apa. Oke. Ketahui gamanya partikel itu kayak segitu kan. Nah, terus diketahui menurut kerangka pion melurus selama 35. Berarti menurut, itu 35. Berarti itu waktu propernya kan. Berarti T0 sama dengan 35 9 second. 35 apa? 9. 10 pangkat min 9. Oh, ya.
Terus Oh, pakai relativistik berarti ya? Yang delta T sama dengan gamma ya, dikali itu ya? nah gamanya apa? Gamanya itu dapat dari energinya itu. Nah, Gamma dikali T0. Nanti gammanya dapat di sini, berarti ini hitung dulu nih. 1,35 kali 10 pangkat 5 bagi T0-nya 0. 139,6. Nah, Rahayu. Ini nanti masukin gammanya ke T0 ya. ya gitu. Nah, Ini terus udah pada lancar belum nentuin mana yang, kalau misal ada waktu tuh, itu waktu proper atau waktu relativistik gitu. Kadang suka ketukar kan. Gimana tuh caranya? Nah, jadi kayak gampangnya tuh apa ya? Kalau yang proper dia tuh relatif terhadap kayak benda yang sama gitu misal. Misal menurut kerangka pion meluruh, berarti kayak pion terhadap pion gitu. Kalau misal bumi ditanya waktu bumi terhadap pion, berarti ada gitu kan, apa? Kalau ditulis pakai notasi gitu, T TB T bumi pion gitu kan. Oh, ini. Itu kan beda acuan tuh. Iya. Nah, karena ada beda acuan itu, jadi itu yang relativistiknya. Karena si pionnya bergerak. Nah, gitu doang sih. Terus jadi kalau proper tuh tandanya tadi ya, dia terhadap benda yang sama gitu. kerangka yang sama sih. Misal kerangka yang sama. Kalau yang beda kerangka itu udah masuk ke relativistik berarti. ya, kalau salah satunya bergerak ya. Iya benar-benar. Misalnya dari bumi ngelihat si ini gitu ya. Ya. Kecepatan bumi terhadap si apa ini yang bergerak gitu kan. Kecepatan pion terhadap bumi gitu. Iya. Oke, siap. Teman-teman, apakah masih bingung teman-teman menentukan proper dan apa itu tadi? Bentar, coba Itu gue hitung. didapat T5. T-nya segitu kan. Udah ngitung belum? Duh, ambil kalkulator dulu. Bro, ngitung dulu, bro. Ngitung dulu, bro. 967,05 dulu. Berapa? 967,05. 05. Thank you. Parley mulu yang jawab. Berarti kita dapat delta T-nya ya. Nanti berarti ini kan 967,05 dikali dengan apa? 35 kali 10 pangkat minus 9. Terus kita nyari jarak tempuh si apa namanya ini? Terhadap Ion gitu ya. peluruhan, waktu selama peluruhan itu dia menempuh jarak berapa gitu kan. Oh iya, betul. Iya. Jadi Tapi nanti relatif terhadap bumi. Jadi yang dipakai yang delta T itu. Jadi kalau misalnya kita pakai D berarti sama dengan apa? Delta T V dikali delta T ya. Nah, V-nya dapat dari itunya sih, apa? Gammanya itu dipecah. Oh, dipecah. Gimana tuh? Gamma faktor Lorentz kan sama dengan 1/(-1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, itu Iya, C kuadrat. aljabar biasa. Nah. Aljabar bahasa gimana, bro? Ini aljabar nggak jelas. Dikuadratin dah? Ya dikuadratin, pindah ruas. 1 min V per C kuadrat. Gamma min min kuadrat 1 min V per C kuadrat. Apa dipindah ruas gimana, bro? Nggak boleh kayak gini. Boleh nggak? Salah. Nah. Oke. Gimana, bro? Dikurang tak?
dikurang 1 min 1 per V C kuadrat gitu. Sama dengan 0. Gimana bro? Bro. Dikali ke kiri aja itu. Kali ke kiri. Oke. Apa dipindah di switch apa sih? Yang gamma di bawah yang 1 minusnya. 1 min V per C kuadrat sama dengan 1 per gamma kuadrat gitu. Ya, terus V per C kuadrat sama dengan sama dengan 1 minus 1 per gamma kuadrat. Gimana sih ini nulis? Berarti V-nya sama dengan C dikali akar itu ya? ya. Jelek bener, ini aljabar dari berapa woy? Ya, coba itu. Gamanya tadi 967. 05 dikuadratin. Set. Seberapa Kalau enggak dalam harga C aja gitu. dalam harga C? Ya. Oh, Berapa ininya nggak usah dikeluarin sih, maksudnya si 3 itunya. Oke. Berapa udah nemu fish? Tapi enggak. Oh. Energi diam pion adalah 1,39. Ini 0,999. 0,99. Bentar. Oh, garing dimasukin C-nya. Soalnya ntar mau dapetin jarak. Oh, C-nya tadi masukin. Tiga kali 10 pangkat 8 gitu. Berapa nih, guys? Nyari V-nya ribet-ribet ya. Ini tak kira. Intinya terus aku udah ngitung kan, ketemunya D sama dengan berapa tuh? 10.154. 10.154 meter itu. Meter. Berarti kita jadiin km aja kali, apa mau gimana? Biar gampang dikurang. Ya gitu aja. Jadiin kilometer berarti. Yang ditanya kan dari bumi berarti ya 140 dikurang. Ya kalau dari bumi ini kan apa? Berarti 10,54 tuh dari sini ke sini. D-nya sama dengan 10,154 kilometer. Dari sini ke sini berarti kan tinggal 120 dikurangi D. Apa kita bilang? Jarak menurut bumi lah. Berapa? Berarti 120 dikurangi D. 120 dikurangi 10,154. Atau 10 lah kira-kira. Atau 10 lah kira-kira lah. Kira-kira lah. Atau berapa yang dapat angka eksaknya? Masukin aja. Monggo kalau ada yang mau ditanyain, guys. Ini gue agak bingung sini soal ini. Bingung di nyari V tadi sebenarnya. Tapi ya dapat lah kayak gitu. Paham. Dapat kok, dapat. Ya. Ini relativistiknya. Ada yang mau tanyain, guys? Ini nanti V-nya dalam C atau dalam meter. Soalnya mau dikaliin delta T kan? Oh iya.
Itu juga tadi ngitung gamma kan E per E0 ya. Kan ini energinya dalam mega electron volt itu ngaruh nggak? Oh iya. Satuannya kan sama tuh mega electron volt. Jadi kayak aslinya kayak dikonversi dikali 1,602 10 - 19 joule, cuman faktor pengalinya itu dicoret kan. Soalnya E per E0 kan satuannya sama kan. Oh iya benar ya. Sini ya. Tapi ya bagusnya kalau SI ditulis itunya. Iya benar. Mana Farli? Masih ada yang pertanyaan Farli? Aman Bang Fadlu. Aman, mantap. Bang, Ya, mau nanya. P boleh, kali boleh. delta T, tadi dapatnya 10.154 ya? Ya. Oke. Siapa ini yang nanya, Bro? Tadi pertanyaannya apa? Itu V kali delta T. Soalnya bingung, kan 0,99 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 35 kali 10 pangkat min 9. Ya, dapatnya berapa tuh? Coba. Gue belum hitung pakai kalkulator sih. 10, nggak sih? 10,395 atau 10.000 10, berapa? 395. Maksudnya, Kecil berarti ya. atau aku yang Tapi salah? bener loh, gue dulu ngitung bener. Berapa? Tadi Dapat tadi 10.000 ya? 10.154 meter. Oke. Yang bener yang mana nih? Gue Yang V-nya yang berapa Bang dapatnya? V-nya, udah ke-answer lagi. Tadi kayak 29999 gitu. Gue hitung. Kayak mendekati C, tapi bukan C gitu. Iya. Benar. Oke. Jadi harus pakai kalkulator ini. Iya bener nih gue. Kalkulator mana sih nih? Soalnya kan T0-nya gede banget Bang, kecil banget kali 10 pangkat min 9. Apa yang kecil? T-nya ya? Iya, Bener T-nya kok. kecil. 10.000. Ya, 10.000. Coba hitung lagi. Aku udah ngitung berkali-kali. Oke, thank you Bang. Oke. Thank you juga pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang tanyakan? Boleh ulang nggak cara kita bedain T sama T0? Oke, terima kasih. Ya, delta. T sama T0. Coba soal kasus lain apa ya? Apa? Hafiz. Misal kalau di kasus ini sebenarnya yang bedain tuh kayak acuannya aja sih. Kalau misal ada titik, kalau di matematika kan coba bikin titik A sama B gitu. Titik A sama B. Misal mau cari jarak keduanya kan DAB gitu kan. Oh iya. Kalau mau cari VA terhadap B berarti kan VAB. Ya kan? VA terhadap B gitu. Kalau acuannya terhadap dirinya sendiri atau di koordinat yang sama itu berarti proper. Kalau di soal ini kan menurut kerangka pion berarti titik satunya kerangka pion. Pion melurus sama, berarti titik duanya pion juga. Oh, jadi T0 gitu. Jadi dia ngelihat dirinya sendiri. Kalau ngelihat dirinya sendiri proper. Oke, makasih. Mantap. Kalau di soal ini kan ada pion, ada bumi.
yang kita pengen cari kan T pion terhadap bumi gitu. Berarti TPB, waduh bagus banget. Wih, TPB. Masa TPB lagi stres, guys. Iya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau kita lanjut ke soal selanjutnya. Waduh, lagi Mau nanya, ya boleh. Monggo. kenapa yang ketinggian dari permukaan laut itu harus di 120 dikurang D? Kenapa bukan D-nya aja? Oke, terima kasih. Itu ya. Oh ya, terima kasih. Kita kan tahu V dari faktor Lorentz sama delta T. Nah, delta T-nya itu apa? Delta T itu yang di persamaan D sama dengan itu kan kita kan dapatnya dari konversi apa sih relativistik itu kan di sebelumnya yang dikaliin faktor Lorentz. Nah, diketahuinya tuh sedangkan T0 yang diketahuinya itu di kalimat ini menurut kerangka pion melurus selama 35 nanosecond setelah dihasilkan. Berarti itu tuh dia melurus sepanjang itu kan. Kalau digambar titik sebelum meluruh sampai setelah meluruh, berarti kan lintasannya dari atas ke bawah kan. Kebayang nggak kalau digambarnya itu? Oh, jadi dia itu lintasan dari atas ke bawahnya. Ya. Oke, paham. Soalnya kan ya dia jatuh gitu. Selama dia jatuh itu dia meluruh. Nah, meluruh itu selama 35 itu. Jadi dari atas ke bawah. Nah, waktu 35 itu kan menurut pion terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kecepatannya itu sangat besar sehingga terjadi dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu yang dilihat dari kerangka bumi adalah konversi relativistik yang delta T sama dengan faktor Lorentz kali T0. Sedangkan faktor Lorentz-nya didapat dari E sama dengan gamma E0. Emang kayak kalau bayanginnya emang agak susah sih. Sebenarnya lebih ke kalau waktunya mepet itu kayak ditelan mentah-mentah aja gitu nggak apa sih? Persamaan-persamaannya dapatnya dari mana? Oke, makasih. Sip, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut. Soal selanjutnya. Tapi yang paling penting tuh ini apa? Tentang dilatasi waktu, kontraksi Lorentz, faktor Lorentz-nya tuh ada di atas atau di bawah gitu. Maksudnya gini, kalau di buku kan kalau dari persamaan ya kan yang T, misal T sama dengan T0 T per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah itu kayak akarnya tuh di bawah. Kalau di kontraksi panjang akarnya di atas gitu. Kayak gitu-gitunya sih. Soalnya harus hafal kan itu. Oke, ada yang masih mau bertanya teman-teman?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Siapa yang mau ngerjain? Fish, mau ngerjain nggak? Bareng-bareng aja. Oke. Ayo. Ini merah-merah bisa hilang nggak sih, guys? Ntar guys. Bisa. Kumaha hilangnya? Clear. Udah hilang belum? Nah, Udah. berapakah panjang gelombang de Broglie dari elektron yang memiliki energi kinetik sebesar 2 kilo elektron volt dan 200 kilo elektron volt? Mengapa untuk elektron yang memiliki energi lebih besar memerlukan relativitas dalam perhitungannya? Oke. Berarti panjang de Broglie yang ditanya. Panjang de Broglie. Kan lambda kan? Rumusnya apa? Per P. Apa? Sama dengan konstanta Planck per A per P. Kemudian ini kan ini ya energi kinetik ya. Itu berarti perlu hubungan antara P dengan energi kinetik. Coba kita coba. Ya guys, ini kalau ada seorang orang lagi teriak-teriak itu ada orang lagi mabar di sini guys. Ada orang lagi mabar. Teriak-teriak mulu. Sorry. Kita cari hubungan antara ini dengan si energi kinetik. Hubungannya apa? P itu kan apa? MP pakai rumus yang panjang itu. Apa? Pakai rumus yang lumayan panjang. Bentar. Yang main Mobile Legend tolong. Yang main Mobile Legend. E kuadrat itu ya. E kuadrat sama dengan. Nah, thank you. Bentar. E kuadrat Dari gimana? awal. Yang itu loh apa sih? Oh, yang PC kuadrat sama dengan itu. Ya kan dapatnya dari. Bisa sih pakai itu. PC kuadrat sama dengan yang relativistik berarti ya? Gue lupa lagi. E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat. M0 kuadrat C pangkat 4 itu. Gimana Pit? Tulisannya Pit? Oh. E kuadrat sama dengan. Pakainya yang mana ya? Benar. Ada dua coy. Ada yang ini, ada yang ini juga kan kayak yang PC kuadrat sama dengan EK kuadrat, energi kinetik kuadrat ditambah 2 EK dikali M dikali C kuadrat. Sama aja kah? Apa beda? Ada beda gitu. Kalau yang ini yang mana nih lanjutannya? E kuadrat sama dengan PC kuadrat tambah MC kuadrat tambah MC kuadrat dikuadratin. M0 ya. M0. Nah, kita pakai yang mana nih? Jangan rumus apa namanya? Ini tuh dari sini awalnya. Dari atas sini turun ke bawah. Ya mungkin M-nya sangat kecil kan itu. M elektron 10 pangkat min 31. Ya. 10 pangkat dikuadratin kayak diabaikan kan. Oke. Terus didapat E kuadrat sama dengan PC kuadrat. Pakai yang sih? Bentar. Kenapa kita nggak tinjau kecepatannya dulu aja? Apa nggak perlu? Dari masing-masing. Oh, dari apa? Ya. Ini kan ada pertanyaan juga kan. Mengapa untuk elektron yang memiliki energi kinetik lebih besar lah, memerlukan relativitas dalam perhitungannya. Berarti yang pakai relativitas ya yang gede kan? Iya, yang gede yang ini nih. Nanti masukin ke sini. Kalau yang nggak pakai relativitas kan yang inilah. Kalau misalnya mau tahu hubungannya, kenapa
kita bisa lihat di coba ya. Cari V-nya dulu sebenarnya kalau mau kan. FK sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti V itu sama dengan 2EK per M diakarin. Ya, diakarin. Akar. Sama dengan, masukin aja tuh. Kalau misalnya kita pakai yang 2 ya, 2 kilo elektron volt. Kita ubah juga jadi joule, jadi 2 kali 2 kilo kan berarti kali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3, 2 kilo elektron volt. Biar jadi joule berarti dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 bagi M-nya massa elektron 9,11 kali 10 pangkat minus 31. De Broglie. Berapa? Kinetik. Iya. Nanti dapat energi kinetik berapa tuh? Harusnya kecil sih. Nanti dibandingin sama yang satu lagi yang gede. Yang pakai 200. Berarti kan akar 2 kali 200 kali 10 pangkat 3 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 bagi 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Berapa? Harusnya ini lebih besar. Dan kecepatannya, harusnya kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Ada yang dapat nggak? Panjang de Broglie. Panjang de Broglie. Terima kasih. Bentar. Panjang de Broglie gue coba hitung dah. 2 kali 10 pangkat 3 kali 1,6 kali Masih 10 min 7 ya. yang mana yang ini? Apa yang bawah? Yang ini. Yang atas 2,65 2,65 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 meter per second. Nah, kan? Yang bawah harusnya sama sih, ini tinggal ditambah aja. Yang bawah itu dikali 10 kan? Ya, 2,65 kali 10 pangkat 8 lah. Mendekati kecepatan cahaya ya udah 10, bedanya udah 10. Jadi yang bawah kalau ini nanti kata dosenku tuh batasnya pakai relativistik tuh katanya 0,1 C. 0,1 C. Berarti dua-duanya pakai relativistik dong. Yang atasnya kan belum ya? Terus belum ya? Oh iya. Belum tuh. Masih 0,0. Ya benar, kurang ya. Oke. Berarti yang atas belum pakai relativistik. Kalau gitu berarti de Broglie-nya untuk yang atas apa gue nulisnya? Lambda 1. Untuk yang ini ya. H per P. Dimana P-nya kalau misalnya kita mau pakai P ini kan ini ya. MV. M kali itu. Ya. Terus kalau ntar dulu gue bingung. Pakai apa biar enak ya? V-nya dari Eka gitu. Oh iya, V-nya dari Eka. M-nya massa elektron, gitu ya? Namanya massa elektron kan? Ya udahlah, nggak usah diturunin. Ya nggak usah diturunin lagi. Berarti ini 6,68. Kok 68, 63 ya? Kali 10 pangkat minus 34 dibagi P-nya M, berarti M dikali V. Biar nggak ketuker nih V1 ini V2 lah. V1 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi
9,11 kali 10 pangkat minus 19 2,65 kali 10 pangkat 7 gitu dah. Weh. Tapi satuannya jadi aneh ya. Terlalu. Ketemunya pangkat berapa? Apa yang ini? Belum tak Iya. hitung. Yang aneh itu maksud satuannya aneh enggak? Meter per second, kilogram meter. Oh iya sama, joule second. Bener enggak? Second. Oh second ini jadinya. 6,63 34. Itu min 31. Ini minus 31. Pangkatnya massa elektron. Ya Allah, pantesan. Thank you. Minus berarti untuk yang pertama. Nah, menghitung tadi salah soalnya. 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Bener kok dulu, bener. Ketemunya 2,74 10 min 11. Oke, 2,74 kali 10 pangkat minus 11 meter berarti ya. Nice. Tinggal pakai yang satu lagi. Untuk lambda 2. Nah, ini harus pakai ini nih, yang atas ini nih, yang relativitas. Karena dia kan, apa ya, energi kinetiknya, apa ya, gimana ya? Ada hubungan energi kinetik sama momentum, tapi dalam relativistik, rumusnya emang agak-agak, ini, ntar gue ini dulu. Kalau rumusnya emang benar gini, yang apa namanya, momentum sama relativitas. Jadi nanti kita paling maininnya di sini. Apa? Ya, ntar kita cari itunya dulu aja lah hubungannya. Nanti berarti dapat kita cari PC-nya. PC sama dengan berarti kan akar dari apa? Eka kuadrat 2 Eka kali massa elektron kali dengan C kuadrat. Ini berarti akar dari Eka. Eka berapa bro? 200 kali 10 pangkat 3, 2 kali 10 pangkat 5. Kuadratin. Ditambah 2 kali berapa? 2 kali 10 pangkat 5 lagi. Massa elektron 9,11 kali 10 pangkat minus 19. C kuadrat 3 kali 10 pangkat 8. Oh iya, ini nanti hasilnya berarti dalam elektron volt. Berarti harus dikali 1, itu. Dalam kurungin aja. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Karena ini kan EV ya, elektron volt. Jadi joule hasilnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih elektron volt. Nanti tinggal kita pakai H-nya. Jangan yang 6,63. Kalau ini kan joule second.
Pakainya berarti yang 4,14 kali 10 pangkat min 15 elektron volt second. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau udah ada yang hitung nggak apa-apa sih. Gue terang. Dapat berapa nih? Dapat berapa? Ntar hitung lah. Dapat 2 kali 10 pangkat 5 kuadratkan kuadrat ditambah 2 kali. Bang, sorry, C-nya nggak kuadrat, Bang. Jadi Oh iya. 9. Iya. Thank you. Lupa. Kuadrat. Nah, sip. Dua kali 10 pangkat 5 kali 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Bener. Ini 19 lagi. Kenapa gua nulis 19 mulu ya? 31 kali berapa? 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Nah, sia. 2000 sih hasilnya. Bener kan? Apa yang dapat dan hasilnya 2000. Bukan 2000 nih, 200.000. Yang salah nggak ya? $200.000 elektron volt. Tinggal kita coba untuk lambda 2-nya. Nah, ini kan PC ya. Baru kita manipulasi aja deh. Kan sama C-nya dicoret lah nantinya. 4,14 kali 10 pangkat minus 15 elektron volt second. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 bagi P-nya tuh apa ya? Oh, PC aja berarti langsung 2000. 23. Nah, dapat berapa harusnya? Berapa guys, sedang itu enggak? 4,14 kali 10 pangkat 15. Ya berapa segitulah. Kita hasilnya tapi dalam meter masih. Bener nggak kayak gitu ya? Halo, halo. Halo. Dapat berapa, Fis? Nah, Oke. itu
PC-nya ketemunya berapa? PC-nya 200.000, tinggal yang lambda 2-nya dimasukin. Itu nggak salah. Emang berapa harusnya? Tapi itu dalam elektron volt, bukan dalam joule. Iya, iya. Berapa harusnya? Harusnya 0,523. Oh, 0,523 elektron volt. 10 pangkat 6. Ya. Kayaknya ada yang belum dikuadratin tadi dah. Yang ini kayaknya lupa. Berapa? 0,523 523 kali 10 pangkat 6. pangkat 6. Ini elektron volt. Iya, iya, udah elektron volt. 0,523 10 pangkat 6. Thank you, Fish. Thank you. Tinggal lambdanya. Dapat sih harusnya berapa tuh? Halo bro, halo. Halo, halo. Berapa, bro? Lu lagi di luar ya? Lupa gua. 2,37 2,37 10 min 12. 12 meter nasib. Lambdanya bedanya juga 10 ya. Oke. Kalinya. Ada yang mau dikoreksi nggak teman-teman? Barangkali salah hitung. Atau mungkin udah dapat jawaban beda gitu. Udah ngitung sendiri jawabnya beda. Atau mau ditanyakan silahkan. Tinggal 11 orang ay. Udah mau 11 sore juga sih. Sebenarnya yang PR tuh persamaan relativistiknya. Ya betul itu. Bingung tadi juga. Di sini. Daerah sini. Dulu gue nyoba cara lain ya. Ya. Berapa? Kan yang kedua nih yang relativitas. Gue nyoba kan yang penting kan nyambungin momentum yang relatif ke ini kan ke de Broglie. Iya. Nah, gue nemu di Medco kalau momentum relatif itu gamma dikali M0 kali V. Gue nyoba tuh. Tapi jawabannya beda, makanya gue bingung. Momentum sama dengan gamma dikali apa? Momentum gamma dikali M0 kali V. Oh iya bisa. Nah, masalahnya beda sama jawaban ini. Lu dapat gammanya nanti dari ini berarti dari ya? 1/1 itu ya? Iya. Akar dari 1/akar 1 min V per C dikuadratin. Ya kan? Nah kan? itu juga gue bingung nih, kenapa nih? Soalnya momentum banyak kan? Antara momentum. Iya. Coba tuh ditulis aja persamaan tadi. P sama dengan Terus mana sini ya. Gamma dikali M0 gamma dikali M0 kali V ya. Iya ada pernah lihat juga ada persamaan kayak gitu.
Nah, cara gue tinggal substitusiin P-nya sama yang ini aja. Gue gitu mikirnya. Tapi jawabannya beda sama yang di depan ini. Nah, itu gimana tuh? Dapat itu rumus panjang dari mana tuh? Kayaknya nggak pernah lihat yang ada 2 EK-nya. Yang panjang, oke. Ada di Holiday. Waduh. Waduh. Dulu pernah di kelas sebenarnya dosen pernah ngasih juga, cuma ada yang kalau nggak salah ada yang pakai hubungan segitiga apa gitu. Harusnya pakai yang P sama dengan Di yang bab lorong mana itu. dulu? Di bab apa dulu? Bab ini bab relativitas. Ntar gue cari ya. Gue sempat nyatet kalau nggak salah. Wait. Relativitas momentum. Nah, energi kinetik. Oh, ini gue juga lihat nih. PC kuadrat sama dengan EK kuadrat tambah 2 EK dikali MC kuadrat. Iya benar. Nah, itu pakai yang itu atau yang mana ya? Hubungan momentum dengan energi kinetik sebenarnya. Soalnya gue buka juga ada nih di sini yang P sama dengan lambda dikali M dikali V. Waduh. Membingungkan. PC kuadrat. Itu kenapa persamaan de Broglie-nya jadi HC per PC? Oh, sebenarnya itu biar ini aja sih. Sebenarnya kan de Broglie kan cuma H per P aja ya. Iya. Tapi karena yang tadi kita dapatnya kan di sini tadinya PC kuadrat terus PC. Yang atasnya kali jadi kali sama C. Harusnya kan sama-sama hilang nanti kalau dari persamaan sih. Jadi H per P gitu. Oh, ngerti gua. Sama-sama dikali C. Iya. Iya, pakai yang apa ya harusnya? Nanti gue coba cari tahu lagi deh untuk hubungan ini. Tapi thank you Farli. Kalau pakai itu yang gamma dikali MV itu berapa dapatnya? Sabar. Pangkatnya aja deh. Uh, Pangkatnya sama nggak? Pangkatnya sama, 10 pangkat min 12. 1,287. Beda jauh kan? Oh, beda jauh sih tapi ya. Pangkatnya min 12 sama. Oh, lu udah ngubah ininya. Udah volt itunya tadi udah diubah semua ya. Iya, yang dipakai kan cuma V yang lu udah. Iya, cuma V aja. V-nya udah diubah juga ke ini meter second. Mana bisa beda gitu ya? Aku nggak tahu tuh. Pakainya H-nya juga 6, itu berarti ya? 6,63 gue makanya sampai. Iya sih harusnya pakai itu bisa. Aing liar. Atau M0 itu apa? Mungkin nggak bisa tahu nggak M0 itu apa? Takutnya salah definisi. M0 gue mikirnya masa awal. Masa elektron enggak? Iya, masa awal elektron. Waktu diam. Tapi dia sama aja kan? Seharusnya sama aja. Ya sama aja, ME itu lagi. 9,11 kali 10 pangkat min 31. Jadi coba gue iniin momentumnya sebenarnya pakai yang mana? Di sini emang kalau momentum relativitas ditulisnya gamma dikali MV. Tapi yang ini momentum apa ini ya? Energi. Oke. Kayaknya dari kekekalan energi nih, Chay. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ada 2 jawaban nanti.
pakai kalian kalau mau pakai itu yang gamma kali M0 kali V ya coba aja nanti hasilnya dapetnya kayak Farley itu tadi tuh 1,8. V-nya dapatnya dari Eka sama dengan setengah MV kuadrat. Oh iya. Nah kalau relativistik setahu nggak kayak gitu. Iya benar. Pas relativistik V-nya berarti bukan 2, ini ya? Oh gitu ya. Eka-nya harus dari hubungan energi total itu loh. Iya benar. Berarti cara lu bener kan? Ya benar. Oke. Yang di sini tuh cuma untuk ngelihat aja kecepatannya. Tadinya buat ngebandingin kecepatannya bener kan nih ngedekati cepat cahaya nih. Karena kan kenapa ditanya juga dia, kenapa untuk elektron yang energinya besar memerlukan relativitas dalam perhitungannya kan. Jadi sudah maghrib guys. Masih ada 10 orang. Gimana guys, ada yang masih mau ditanyakan? Farley gimana pertanyaannya? Nanti gue tanya-tanya lagi lah sama tutor gue. Sip, mantap. Kabarin lah Far kalau udah dapet jawaban. Iya, gampang. Siap. Ada lagi guys? Ini soal terakhir juga. Udah nggak ada lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo. Kalau aman ketik 1 guys. Kalau aman 1. Ayo guys. Aman, apakah aman? Apakah nambah bingung? Tutor aja bingung gimana ya guys. Apakah aman guys? Ayo. Mantap, aman. Mantap. Sip. Kalau ada yang mau ditanyain ntar bisa lah. Tanya PC atau apalah. Ke Hafiz atau ke gua. Kalau nggak ada, mungkin soal-soal sebelumnya juga nggak ada yang tanyain ya. Nanti gua share juga sih. Udah di-share juga. Mungkin di akademik belum dibagiin ya. Gua udah share sebenarnya ke akademiknya. Pembahasan kemarin sama video recording. Nanti pembahasan kemarin belum di-share ya di grup angkatan. Nah, itu dia. Ntar gue tanya lagi akademik. Soalnya gue udah ngirim ke akademik. Oke. Ya. Oke. Kalau nggak ada, karena ini pertemuan terakhir juga ya, gue sama Hafiz, mohon maaf kalau ada kurangan, kesalahan gitu. Baik yang sengaja maupun tidak ya, Hafiz ya. Iya. Banyak salahnya. Iya, banyak salahnya. Ini aja ngerjain soal banyak salahnya nih. Liar. Oke. Terima kasih semuanya yang udah join. Semoga bisa bermanfaat. Kalau nanti mau ada tanya-tanya, boleh, monggo. Silahkan. Soal-soal sebelumnya ada tadi, nantilah dikirim lah. Kalau misalkan hari ini bisa, ya harusnya hari ini bisa dikirim lah sama akademik. Atau gua aja yang ngirim langsung lah ke grupnya. Oke semuanya, terima kasih. Gua akhiri meet-nya mungkin ya. Stop record. Terima kasih semuanya. Ya makasih dulu. Yo. Makasih, Bits. Yuk, kasih.